Oke. Berjumpa lagi dengan saya Dimistio. Kita hari ini akan belajar bagaimana kita transfer file dari Mastercam di flash disk ini ke mesin, dan kita akan mencoba eksekusi di meja kerja. Ya, mari kita coba. Pertama-tama kita masukkan flash disk kita di mesin KY980MC. Kita masukkan flash disknya. Nah, terus kita di sini tekan edit. Terus kita masuk ke opsi program. Nah, di sini ada opsinya program MDI direction file. Kita tekan file di sini. Nah, di sini kalau flash disk terbaca, dia ada ini program untuk kolom untuk data program yang ada di CNC. Ini ada data program yang ada di flash disk. Di sini ada kodenya U. Nah, di sini. Nah, kita akan belajar navigasinya dulu ya. Sekarang posisi kursor ini yang menyala ada di USB. Ini ada menyala pink di sini nih. Nah, berarti yang bisa kita sekarang operasional itu ada di posisi USB. Nah, di sini kita bisa mengcopy dari file dari USB ke dalam CNC dengan cara di sini ada tulisan copy dalam kurung out. Berarti kita di sini akan untuk mengcopy kita tekan data output di sini. Nah, pertama-tama kita pilih dulu file mana yang akan kita copy. Contoh kita di sini ada UPNC. Kita akan mengcopy ini ke file di dalam CNC. Nah, kita udah pencet kursornya ini, kita arahkan kursornya ke UP ini, terus kita tekan data output. Nah, di sini kita tekan data output. Di sini akan muncul diminta kita untuk apakah memakai nama yang sama atau kita mengubah dengan nama yang baru. Kita ubah saja dengan nama yang baru. Kita tekan delete. Kita coba dengan trial. Mana L-nya ini? Nah, ini trial 1. Oke, kita confirm. Kita tekan enter nih, F1 untuk confirm. Sudah ada tulisan copy sukses. Nah, ini udah muncul nih trial NC trial 1. Nah, kalau seandainya kita pingin mengcopy dari CNC dipindah ke USB, nah kita ada di sini pilihannya di sini. Kita tekan file ini, file kita pencet lagi. Nah, nanti ada tulisan opsinya switch. Nah, switch ini untuk memindah kursor dari atas ke bawah. Kita tekan switch. Nah, sekarang kursor pink ini ada di atas. Nah, sekarang kita bisa gerakkan nih. Contoh kita ingin mengcopy si Agus. Nah, Agus ini kita akan copy ke bawah. Nah, kita tekan data output. Nah, di sini Agus, kita ubah namanya jadi Agus 4 saja. Nah, kita tekan enter. Nah, dia akan mengcopy ke bawah. Nah, di sini Agus 4 sudah kelihatan. Ini ada kursor ada blok warna biru. Nah, berarti ini udah selesai. Jadi transfer dari USB ke CNC oke. Transfer dari CNC ke luar USB oke. Dan untuk sekedar notifikasi, untuk KY980MC ini bisa membaca beberapa format file. Jadi kita bisa cek ini programnya dengan format TXT. Dia juga bisa membaca dengan format NC maupun format CNC. Jadi dia lebih fleksibel untuk tipe format yang akan dieksekusi. Nah, setelah kita melakukan transfer, data sudah masuk ke dalam kontrol CNC, kita kembali ke posisi program. Nah, program tadi kan kita di file nih. Nah, sekarang kita coba tekan dir. Nah, dir ini berarti kita akan melihat file yang ada di dalam CNC. Nah, ini filenya tadi. Nah, di sini kita akan eksekusi trial 1. Nah,
kita kursor letakkan di sini, kita dengan arah panah ini naik turun. Nah, setelah selesai kita mau melakukan open, di sini ada opsi nih untuk membuka program, kita tekan EOB. Kita untuk membuka program yang ini, kita ikutin aja perintahnya, kita tekan EOB. Nah, di sini udah jalan. Nah, sebelum kita mengeksekusi ke mesin, ada baiknya kita akan mencoba program ini terlebih dahulu, karena belum tentu program yang dari Mastercam bisa berjalan smooth di mesin. Kadang ada beberapa file yang tidak beberapa blok yang memang tidak diinginkan, atau G-code yang memang tidak ada fasilitasnya di mesin, itu bisa kita hapus. Nah, untuk saat ini kita tidak menghapus apapun, kita akan coba langsung eksekusi saja. Nah, kita tekan auto. Nah, karena kita posisinya sekarang trial, kita sedang mencoba program tanpa ada pergerakan, maka kita tekan machine lock dan MST lock. Jadi semuanya nggak ada bergerak, kita hanya melakukan pengetesan di program saja. Nah, kita untuk kita ngeceknya agar cepat, kita memasuk ke mode grafik. Di situ kita akan coba tekan grab maker, ini yang paling cepat. Nah, di sini keluar program sudah jadi dan tidak ada kode alarm yang muncul di sini. Kalau ada masalah biasanya dia muncul gitu. Kalau ada salah format atau salah penempatan G-code, dia tidak boleh bergabung dengan ini, dia ternyata kita gabung lah, itu nanti akan muncul alarm. Nah, di sini tidak ada alarm, gambar langsung jadi, berarti program ini sudah bisa kita eksekusi langsung. Nah, untuk grafik kita coba operasionalkan amplify, narrow. Ini amplify itu untuk memperbesar, zoom in. Nah, ini narrow itu untuk zoom out. Gitu. Nah, kenapa ini formatnya belum? Karena udah selesai. Kalau selesai udah dia nggak bisa diapa-apakan. Nah, di sini switch kita untuk merubah koordinat sini. ini kan Y dan X ya. Kita switch. Nah, kita akan keluar kode Y, X, Z. Jadi ini pandangannya 3 dimensi. Terus grab maker yang tadi analog itu udah pernah saya jelaskan. Graphic center itu untuk menengahkan. Ini contoh kita pinggirkan gitu. Nah, ada di jauh. Nah, kita tekan graphic center, dia akan kembali ke tengah. Erase ini hapus. Nah, dihapus. Oke. Sekarang kita coba eksekusi, tapi tetap masih pakai grafik dengan aktual. Kita pakai cycle start di sini. Nah, kita jalan. Dia rapid override-nya 0, kita coba naikkan, dia jalan. Nah, ini aktual, waktu eksekusinya ini aktual. Nah, dia sedang membuat lingkaran. Nah, di sini kita bisa tekan amplify. Nah, tapi amplify di sini grafik sebelumnya itu tidak akan ke zoom. Jadi yang ke zoom itu yang setelah kita tekan amplify, proses setelah kita tekan amplify itu baru akan muncul zoomnya gitu. Jadi yang sebelum kita tekan amplify ya tetap ukurannya segitu, nggak berubah. Nah, ini jalan, dia pergerakannya seperti ini gitu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke tool offset, karena ini udah jalan nih, jalan. Nanti kita akan langsung eksekusi. Tapi sebelum kita eksekusi program ini, kita akan men-setting titik 0 benda kerja G54 terlebih dahulu. 3. Nah, untuk settingnya kita memakai MPG ya. Kita pertama-tama kita MDI mode. Kita kembali ke program dulu. Nah, di sini ada opsi MDI. Ini ada program lama, kita hapus dulu. Nah, kita memasukkan M03 S500 EOB cycle start. Oh maaf, di sini masih MST lock-nya masih nyala. Kita cycle start lagi. Spindle udah berputar. Lalu kita tekan MPG. Kita akan memakai hand wheel ini untuk menutup pergerakan. Nah, dan ini posisi juga kita akan ubah. Kita tekan pause, kita tekan relatif. Karena kita sekarang akan main setting, jadi kita pakai koordinat relatif. Kita akan setting Z dulu yang paling mudah.
Ini sekedar tes saja ya. Kalau untuk akurasi kita tidak terlalu memperhatikan. Pada intinya kita ingin memperlihatkan begini caranya. Nah, kalau ingin akurat kita bisa pakai zero setter untuk Z dan kita pakai edge finder untuk X dan Y. Nah, untuk saat ini kita sekedar sentuhkan saja. Sudah tersentuh. Nah, sekarang kita masuk ke setting. Ada tulisan koordinat di sini. Setelah kita setting ada koordinat di F3, kita tekan koordinat. Nah, di sini ada G54. Nah, Z-nya sudah kena benda kerja. Sekarang kita setting Z-nya di 0. Nah, kita masukkan angka Z0, kita tekan data input. Tuh, oke. Sekarang kita ke aksis X. Kita sentuhkan di bagian pinggir, mau dimulai dari kiri atau kanan sama saja, nggak ada masalah. Nah, kita sentuhkan seperti ini, kena. Terus kita kembali ke koordinat absolut. X kita nolkan di sini. Ini di koordinat increment ya, maaf. Di koordinat increment X kita nolkan dengan cara tekan X sampai dia kedip, terus kita tekan cancel. Nah, X-nya sudah 0. Lalu kita gerakkan lagi posisinya. Z naik, X-nya ke arah sebaliknya. Di sini X-nya kita gerakkan agar kembali menyentuh benda kerja. Ini sekedar ini nanti titik nolnya ada di tengah ya, di tengah-tengah benda kerja. Jadi kita hitung di kanan dan kirinya. Sudah kena, kita cek di sini X 107,5. Nah, untuk mencapai titik tengah kita bagi 2 saja, 107,5 kita bagi 2. Jadi 100 jadinya 57 bagi 3, 3,5 berarti 3,75. 5 X 5 3,75. Maaf kalau salah ya. Kalau salah tinggal dikoreksi saja. Saya tidak sekedar memasukkan sebegini prosesnya. Sebentar. X. Oh maaf, ini T5 3,75 nanti kita arahkan ke sini. Kita naikkan terus X-nya 53,75. Nah, cuma 3,8 aja lah. Oke, sekarang kita akan ke aksis Y untuk settingnya. Nah, kita sentuhkan di posisi yang jauh atau dekat dulu, nggak ada masalah. Kita gerakkan pelan-pelan agar menyentuh. Nah, harus menyentuh. Tadi seperti yang tadi kita Y. Cancel. Ini cancel. Nah, kita udah nolkan. Sekarang kita sentuhkan kepada di sisi yang depan. Karena kita di sini 55,8. Jadi kemungkinan dibagi 2 jadinya 27,9. Kita arahkan ke 27,9.
Z kita arahkan 0 posisinya. Nah, ini posisinya di tengah semua sudah ya. Sekarang kita tadi kembali ke posisi setting. Nah, kita tekan X 0 data input, Y 0 data input. Sekalian kita setting lagi Z 0 data input. Nah, G54 sudah selesai. Nah, sekarang kita akan tes nih, G54-nya sesuai nggak? Nah, kita kembali dulu ke atas, kita tekan reset, kita kembali dulu ke atas. Kita arahkan di titik bebas. Nah, kita kembali masuk ke MDI, kita masuk ke ini MDI. Kita akan hapus nih programnya. Kita masukkan G90 settingan absolut, G54 yang kita panggil tadi offsetnya lagi, kita pergerakan pakai G00, terus kita masukkan X0 Y0. Terus kemudian kita masukkan Z-nya nggak 0 karena nanti kita ini spindle-nya nggak jalan, kita pakai Z5 saja. Nah, kita tekan EOP. Nah, agar tidak berjalan secara cepat kita tekan single, kita akan jalan per blok. Kita single, kita cycle start. Coba ke sana. Nah, ini udah tengah. Untuk blok pertama X0 Y0. Nah, setelah ini kita posisi kita gerakkan lagi, cycle start lagi agar dia turun. Kita di Z5. Nah, di sini sudah jaraknya di sini kurang lebih ini 5 mili. Jadi offset yang kita setting sudah tersimpan dan benar. Oke, di koordinat absolut kita udah melihat ini tadi sudah ada saya geser sedikit. Sekarang kita akan eksekusi benda kerja karena tadi udah selesai ya. Kita udah setting offset X setting, Y setting, Z setting, dan kemudian kita verifikasi dipanggil dengan MDI dan posisinya sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan eksekusi benda kerja. Nah, kita manual dulu sedikit ke atas dulu karena kita itu biar gerak. Oke, kita tekan auto. Kita masih pakai single dulu untuk sampai mendekati benda kerja, takutnya salah fitting dan lain sebagainya. Kita akan eksekusi sekarang. Di sini G54 ya, ada tulisan G54 di sini, berarti kita udah sesuai program memakai G54. Nah, kita G21, G17. Program sudah jalan ya, kita sudah mulai mesin sudah jalan running, tinggal kita tunggu programnya selesai, baru kita zero return selesai. Untuk program tidak akan kita tunggu ya sampai selesai ya, nanti videonya kelamaan, jadi saya cukupkan sampai segini. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video kami berikutnya dan jangan lupa ketik like dan subscribe untuk membantu kami untuk mencapai menjangkau teman-teman lain yang di luar sana yang membutuhkan ilmu pengetahuan untuk setting di sini. Terima kasih.